Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini adalah charger Hagibis ya. Hagibis 45 watt. Jadi dia chargernya model building, bangunan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Dia ada jendelanya ini. Ada jendelanya. Kebetulan ada teman kita minta di review ini ya untuk dengan kabel sakti. Ya, ini saya siapkan kabel saktinya. Seperti apa? Nah, ini. Makanya itu jadi kalau 45 watt yaitu berarti karena ini portnya dua ya, jangan berharap dua-duanya bisa dipakai secara bersamaan ya. Nanti ada pertanyaan, kalau dua-duanya dipakai ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, artinya pengecasannya kecil, tidak bisa fast charging atau sesuai protokolnya ya. Nah, kita bicara satu port ketika digunakan. Ini fast apa lampunya ini warnanya kuning nanti ya. Ketika fast charging dia langsung akan berubah menjadi putih. Nah, colokannya lipat, memang aslinya lipat ya. Jadi memang dia tidak ada versi Indonesianya, walaupun ini resmi punyanya Gibis ini ya. Artinya resmi, garansinya resmi ya. Gibis ya. Modelnya cakep ya. Seperti ini, dua port C ya. Kita coba ini ya, kalau kena fast charging seperti apa. Nah, ini kita lihat pertunjukan dulu. Nah, ini dia kan warnanya rada kuning ya. Aduh, nggak bisa deket kabelnya ya. Dia agak kuning nih agak kuning tuh. Nah, ketika kita ngecas yang sifatnya fast charging, nah saya coba dengan kabel biasa dulu ya. Nah, ini dia akan berubah ya. Kita lihat dulu perubahannya ya. Kelihatan enggak? Nah, dia jadi putih gitu loh. Ya kan? Bentar, kita lepas. Nah, jadi kuning kan? Nah, itulah ya. Perubahannya seperti itu. Ya. Jadi dia ketika ketika ndak ngecas cuman kuning, tapi kalau ngecas bisa berubah jadi putih. Seperti itu ya. Kita cek dulu pakai Finersi ya. Protokolnya ya. Setelah itu kita coba untuk dengan kabel sakti seperti apa ya. Ini review singkat ya, karena memang sudah pernah saya review ya. Jadi morning, review morning nih ya. Kelihatan ya. Nah, itu ya. Spesifikasinya ya. Kita lihat port keduanya apakah sama. MediaTek bagus ya, dia jalan. MediaTek juga jalan. Tapi untuk sepertinya ya, untuk Samsung dia tidak 5 ampere ya, jadi tidak bisa. Mungkin sebentar nanti saya lihat ya. Nah, ini ya, sama persis ya. Untuk C1, C2 sama. Kita cek sekarang untuk lewat sini aja ya, biar cepat ya cekannya. Dia berjalan, oh ya kan, PPS-nya di 3 ampere ya. Ya, itu ya, PPS-nya di 3 ampere. Jadi tidak bisa untuk pengecekan pengecasan Samsung SFC 2.0 ya, tidak bisa. Ya. Sekarang kita cobakan untuk yang ditanyakan teman-teman ya. Untuk pengecasan pakai kabel sakti seperti apa. Nah, ini tujuannya ini ya. Tetap ya, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Ini juga ada di deskripsi nanti ya. Nih, ya, kelihatan. Oh, kita kasih daya. Kita kasih apa? Petunjuk ya. Jadi biar kelihatan masuknya. Nah, berubah kan? Nah, ini lihat. Ini, Mi turbonya jalan ya. Nah, ini ya. Keterangannya PDO 3.0 54 watt. 55 watt. Mantep ya. Pakai apa? Pakai kabel sakti, keren. Nah, ini ya.
Cocok ya. Nah, sekarang kita akan ngecek untuk Supervooc ya. Nah, ini 27 pasti 28 ini bisa. Ya, oke. Sekarang kita ke Supervooc ya, masuknya berapa? Bentar. Ya, ini berjalan. Mi turbo, kok mi turbo. Supervooc-nya jalan. Nah, ini. Nah, tuh tulisannya SVOOC. Nah, SVOOC. Ya, bentar. Nah, kalau ini tadi sudah saya coba, dia akan bertahan di 21 22. Nah, di sini memang pengecasannya untuk ke Supervooc seperti itu karena ini Supervooc 45 watt, sementara ini hanya 45 watt juga. Jadi dia standby di 21 watt. Tapi cepat ya. Walaupun 21 watt tapi cepat. Ya, bukan yang lambat ya. Tuh, 21 22, 21 22 dan enggak yang terjun bebas. Ya, jadi cukup 3 handphone aja ya. Ini terakhir ya, ini Vivo ya. Vivo kita coba ya. Vivo Y100. Wah, sudah 81%. Dicoba-coba tok loh itu. Koma desimalnya jalan, kita lihat ini hasilnya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Sebentar. Dayanya yang masuk jalan terus. Ini Y100 ini 80 watt ya, 80 watt ya. Jadi masuknya ya nggak mungkin lebih dari 40 watt ya. Ini mencapai 30 aja udah bagus. 26 watt ya. 26, 27 tadi ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa lebih. Apalagi ini sudah, nah ini 28, apalagi ini sudah 80% ya kan. Sudah mendekati titik kulminasi ya, di saat dia sudah mencapai 80% ya. Ini kan 82%, tadi 81 digeletakin jadi 82% seperti itu. Ya kan? Dia berada di 28. Yang penting itu pengecasannya ini, lihat nih. Nah, pengecasannya enggak naik turun ya, enggak naik turun, yang naik turun tapi di 27 28, tidak yang misalkan ini langsung turun 10 watt. Nah, itu berbahaya, jangan digunakan. Tapi selama dia sekitar 28, 29, 27, di atas 25 ya sudah oke lah Mas. Ini bergerak sedikit udah 83, naik 1%. Berarti pengecasannya bagus ya. Ini pengecasannya bagus ke mana? Ke Vivo ya, itu bagus. Ntar. Jadi ke Vivo bagus, dan kita mendapatkan kesimpulan kalau charger ini digunakan untuk menggunakan kabel sakti sangat cocok sekali ya. Walaupun pengecasan biasa menggunakan kabel biasa, power delivery biasa seperti ini juga oke, tidak ada masalah ya kan. Tapi untuk yang dipertanyakan kan untuk ke kabel sakti seperti apa. Nah, ini sudah saya paparkan perwakilan 3 handphone ini aja ya. Handphonenya memang handphone jadul, enggak masalah. Yang penting kita poinnya ya, poinnya itu kena. Menggunakan kabel sakti, chargernya 45 watt, dicobakan protokolnya muncul semua. Nah, poinnya itu di situ ya. Dan pengecekan ke Finersi juga bagus ya. MediaTek juga berjalan, hijau semua. Dan saya rasa ya kalau buat teman kita yang menanyakan ini ya cocok ya. Ya lumayan sih, kalau ini harganya lumayan ya, kalau saya bilang ya. Ya memang bagus ya kalau ditaruh di meja. Kalau kita posisi mejanya itu posisi ada, nah ini colokan gini, ini di atas gini. Nah ini ya cakep sekali kan posisi seperti ini. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini kuning toh warnanya. Ini kalau kita colokin jadi fast charging, ini berubah jadi putih gitu. Warnanya putih seperti itu. Langsung berubah. Ini warnanya menyala ini kalau di kegelapan. Oke. Saya kira pembahasan mengenai Hugibis 45 watt
plus kabel sakti sudah mendapatkan poinnya ya. Jadi bisa semua dan berjalan lancar. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.